Namo Namaha Mitrani. Kita berjumpa lagi di pembelajaran jarak jauh Sanskerta tingkat Prawesha. Sebelumnya kita sudah belajar tentang Linggaha, Wacanam, dan juga Purushaha, dan beserta contoh untuk Prathama Purushaha dalam penggunaan kalimat. Hari ini kita akan belajar tentang Madhyama Purushaha dan juga Uttama Purushaha secara lebih detail. Mari kita siapkan buku panduan kita seperti biasa, buku panduan Praweshaha. Kita buka pelajaran kedua, Praweshaha Dwitiyaha Padhaha. Mari kita awali dengan kalimat bijak Sanskerta. Kshanashah kanashaschaiva vidyamarthanca sadhayet. Saya ulang ya. Kshanashah kanashaschaiva vidyamartham ca sadhayet. Apa artinya? Setiap saat seseorang harus belajar dan orang harus mencari nafkah sedikit demi sedikit. Jadi kita harus memanfaatkan waktu kita, walaupun sedetik pun kita harus manfaatkan untuk mencari pengetahuan. Dan juga kita tabungkan sedikit demi sedikit uang ataupun harta benda kita untuk tujuan yang baik, dikit demi dikit. Ya, kita ulangi lagi. Kshanashah kanashaschaiva vidyamarthanca sadhayet. Nah, sekarang mari kita simak video pembelajarannya bersama-sama. Patralaya Dwara Samskrite Swagatam. Selamat datang di pembelajaran jarak jauh Sanskerta tingkat Prawesha. Vyakaranam Dwitiyaha Bhagaha. Tata bahasa Sanskerta bagian kedua. Sebelumnya kita sudah belajar tentang Purushaha. Ada Prathama Purushaha, Madhyama Purushaha, dan juga Uttama Purushaha. Kita tahu bahwa pelaku pada Prathama Purushaha adalah orang lain, sedangkan pada Madhyama Purushaha adalah orang yang kita ajak bicara atau engkau. Kemudian pada Uttama Purushaha adalah saya. Dan juga kita sudah mempelajari tentang perbedaannya saat menambahkan kata kerja pada masing-masing Purushaha. Mari kita lihat sekilas. Bhasha bhyasaha, latihan berbahasa. Vartamana kalaha, waktu sekarang. Madhyama Purushaha, eka wacanam. Mari kita baca bersama-sama. Tuam pathasi, engkau membaca atau belajar. Tuam namasi, engkau menghormati. Tuam wadasi, engkau berbicara. Tuam pasyasi, engkau melihat. Selanjutnya, tuam precchasi, engkau bertanya. Tuam gacchasi, engkau pergi. Tuam dhawasi, engkau berlari. Tuam tisthasi, engkau berdiri. Tuam atasi, engkau berkelana. Tuam kridasi, engkau bermain. Selanjutnya, tuam khadasi, engkau makan. Tuam gayasi, engkau bernyanyi. Tuam likhasi, engkau menulis. Tuam nayasi, engkau memimpin atau membawa pergi. Tuam patasi, engkau jatuh. Selanjutnya, Madhyama Purushaha Bahuwacanam. Orang kedua bentuk jamak. Yuyam khadatha, kalian makan. Yuyam hasatha, kalian tertawa. Yuyam gayatha, kalian bernyanyi. Yuyam likhatha, kalian menulis. Yuyam wahatha, kalian mengusung. Selanjutnya, Yuyam pibatha, kalian minum.
Yuyam patatha. Kalian jatuh. Yuyam yachatha. Kalian memberi. Yuyam nindatha. Kalian mencela. Yuyam nayatha. Kalian memimpin atau membawa pergi. Selanjutnya, yuyam pathatha. Kalian membaca. Yuyam namatha. Kalian memberi hormat. Yuyam wadatha. Kalian berbicara. Yuyam pasyatha. Kalian melihat. Yuyam prechatha. Kalian bertanya. Selanjutnya, uttama purushaha eka wacanam. Orang pertama tunggal. Mari kita baca bersama-sama. Aham ichhami. Saya menginginkan. Aham nrityami. Saya menari. Aham smarami. Saya mengingat. Aham jighrami. Saya mencium bau. Aham wasami. Saya tinggal. Selanjutnya, aham wadami. Saya berbicara atau mengatakan. Aham precchami. Saya bertanya. Aham gacchami. Saya pergi. Aham dhawami. Saya berlari. Aham pasyami. Saya melihat. Selanjutnya, aham pibami. Saya minum. Aham khadami. Saya makan. Aham tisthami. Saya berdiri. Aham gayami. Saya bernyanyi. Aham likhami. Saya menulis. Baik, selanjutnya uttama purushaha bahuwacanam. Orang pertama bentuk jamak. Wayam kridamaha. Kita bermain. Wayam likhamaha. Kita menulis. Wayam pibamaha. Kita minum. Wayam yacchamaha. Kita memberi. Wayam tisthamaha. Kita berdiri. Wayam namamaha. Kita memberi hormat. Wayam wahamaha. Kita membawa. Wayam nayamaha. Kita memimpin atau membawa pergi. Wayam dhawamaha. Kita berlari. Wayam smaramaha. Kita mengingat. Wayam nrityamaha. Kita menari. Wayam hasamaha. Kita tertawa. Wayam gayamaha. Kita bernyanyi. Wayam atamaha. Kita berkelana. Wayam ichhamaha. Kita menginginkan. Baik, itu dia tadi contoh untuk madhyama purushaha dan uttama purushaha. Sekarang kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Seperti pada buku, kita punya catatan khusus atau wisheshaha, yakni kata kerja digabungkan dalam bentuk orang pertama, kedua, dan ketiga, serta pada semua waktu, yakni waktu sekarang, waktu akan datang, dan waktu lampau. Kemudian juga kita ada tabel yang bisa kita hafalkan, seperti tabel berikut. Prathama purushaha, madhyama purushaha, uttama purushaha. Tersedia juga dalam ekawacanam, dwiwacanam, dan bahuwacanam. Pada prathama purushaha, kita bisa lihat rumusnya. Padhati,
padhataha, padhanti. Sedangkan madhyama purushaha, padhasi, padhathaha, padhatha. Kemudian pada uttama purushaha, padhami, padhavaha, padhamaha. Ya, jadi setiap kata kerja kita bisa hafalkan seperti ini. Padhati, padhataha, padhanti. Padhasi, padhathaha, padhatha. Padhami, padhavaha, padhamaha. Misalnya kita gabungkan kata kerja likhati, seperti itu juga. Likhati, likhataha, likhanti. Likhasi, likhathaha, likhatha. Likhami, likhavaha, likhamaha. Seperti itu. Baik, selanjutnya yang kedua ada kata kerja orang kedua atau madhyama purushaha seperti padhasi, padhathaha, padhatha harus digunakan hanya dengan yushmat syabdaha. Yushmat syabdaha ini maksudnya subjeknya untuk madhyama purushaha ya. Yakni ada tuam, yuam, dan yuyam. Ini hanya berbeda di wacanam saja. Tuam, tunggal. Engkau, tunggal. Yuam, kalian berdua. Kemudian, yuyam, kalian semua. Yang ketiga, kata kerja orang pertama atau uttama purushaha seperti padhami, padhavaha, padhamaha harus digunakan hanya dengan asmat syabdaha. Harus dengan subjeknya yang sesuai, begitu artinya. Yakni aham, awam, dan wayam. Kemudian, untuk bentuk-bentuk lain harus menggunakan kata kerja orang ketiga atau prathama purushaha. Jadi selain madhyama purushaha dan uttama purushaha, selain engkau dan saya, semua bentuk kata kerjanya masuk ke orang ketiga atau prathama purushaha. Seperti padhati, padhataha, padhanti. Nah, udaharanam. Contoh, saha padhati, sa padhati, balakaha padhati, balakaha gacchati, balika gacchati, wahanam gacchati. Jadi semua kalau subjeknya orang lain selain saya dan engkau, dia pakai seperti padhati, gacchati, pibati, dan lain-lain. Kemudian bentuk dari yushmat syabdaha dan asmat syabdaha. Mari kita lihat pada tabel. Dakarantaha, trilingakaha, yushmat syabdaha. Tuam, yuam, yuyam. Tuam, yuam, yuyam. Kemudian dakarantaha, trilingakaha, asmat syabdaha. Aham, awam, wayam. Sekali lagi. Aham, awam, wayam. Trilingakaha di sini berarti kata itu mempunyai bentuk yang sama dalam ketiga jenis kelompok kata benda, yaitu pumlinggaha, strilinggaha, dan napumsakalinggaha. Jadi kedua subjek ini bisa masuk ke tiga linggaha ya. Pumlinggaha, strilinggaha, dan napumsakalinggaha. Baik, kita lanjut sekarang ada lekhana niyamaha atau aturan menulis. Yakni di sini kita belajar aturan menulis anuswaraha. Udah, contohnya griham agacchati. Kemudian phalam iccati. Nah, di sini dituliskan atau huruf ma dicoret ya, Kemudian pada kalimat kedua, griham gacchati, phalam patati. Nah, di sini di tengah-tengah dia malah diganti dengan titik atau anuswaraha. Huruf diikuti oleh konsonan, karena itu dituliskan anuswaraha. Kita bisa lihat perbedaannya. Griham gacchati, setelah gr, ha, kemudian ada ga, yakni konsonan. Jadi huruf ma yang dicoret itu atau huruf
dia loncat ke atas menjadi anuswaraha. Sedangkan pada kalimat pertama, griham agacchati. Setelah dia ada swaraha. Ada huruf vokal. Jadi kalau dia ketemu huruf vokal, huruf nya tidak berubah. Dan tambahannya lagi, apabila berupa satu kata, misalnya ataupun dia kata terakhir dalam suatu kalimat, dia tetap menjadi huruf tidak berubah-berubah ya. Baik, selanjutnya setelah lekhana niyamaha, kita lanjut ke pelajaran angka. Mari kita berhitung bersama. Ekam, dwe, trini, cattwari, panca, shad, sapta, ashta, nawa, dasha. Selanjutnya, sangkhyaha, angka-angka. Wimshatihi, trimshat, cattwarimshat, panchashat, shashtihi, saptatihi, ashitihi, nawatihi, shatam, sahasram. Selanjutnya, ayutam, laksham, niyutam, kotihi, arbudam, wrendam. Baik teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang Madhyama Purushaha dan juga Uttama Purushaha. Jadi kesimpulannya kurang lebih seperti di catatan khusus kita ya. Rumusnya untuk Prathama Purushaha, Madhyama Purushaha, dan Uttama Purushaha kita bisa lihat dengan eka wacanam, dwi wacanam, dan juga bahu wacanam. Pathati, pathataha, pathanti. Pathasi, pathathaha, pathatha. Pathami, pathavaha, pathamaha. Untuk kata kerja yang lain pun juga sama bentuknya seperti ini. Kita bisa adaptasikan untuk kata kerja yang lain maksudnya ya. Kemudian dakarantaha trilinggakaha yushmat syabdaha, dan juga dakarantaha trilinggakaha asmat syabdaha. Tvam, yuam, yuyam, aham, avam, wayam. Di sini trilinggakaha artinya dia punya 3 bentuk juga, 3 bentuk linggaha. Dan kita juga sudah belajar lekhana niyamaha mengenai anuswaraha. Jadi kalau huruf diikuti dengan vokal, jadi dia huruf nya tidak akan berubah. Sedangkan kalau huruf diikuti dengan konsonan atau wyanjanam, huruf nya loncat ke atas, dia menjadi anuswaraha. Dan terakhir juga kita sudah belajar angka-angka atau sangkhyaha. Untuk latihan lainnya, teman-teman bisa berlatih terus bersama juga rekan-rekan kelas tingkat Praweshaha untuk latihan yang lebih mengasihkan. Kita berjumpa lagi di pelajaran berikutnya. Baik, sekian dulu. Dhanyawadaha. Punarmilamaha.